Yesus adalah Sang Juru Selamat yang harus kita ikuti. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang membawa kita masuk surga. Oke? Amin. Maka hari ini kita bersyukur bersama-sama atas rahmat Tuhan yang telah membuktikan kasih dan cintanya selama berabad-abad dengan mengorbankan hidupnya di salib untuk keselamatan kita. Itulah yang mungkin menjadi landasan dan dasar bagaimana saya menjadi imam, karena saya juga mau ikut Yesus mewartakan Injil kemana-mana. Saudaraku yang terkasih, sebagai akhir dari renungan saya, khotbah saya akan membacakan satu puisi kecil yang saya alami di dalam hidup ini. Terhampar permadani kearifan, terbentang cakrawala kebenaran, meniti lorong-lorong kedamaian. 40 tahun sudah Engkau memilih aku menjadi pelayan kasih. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku berilmu, tetapi karena kuasa kasih-Nya. Karena aku adalah milik-Mu yang mengantar aku sebagai pelayan yang setia. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang setia. Supaya aku terus bekerja di ladang-Mu sampai pada pelabuhan terakhirku. Amin. Terima kasih. Romo Susilo mau menambahkan puisi atau ahli pantun, silahkan dong. Atur nuwun. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Dan bersama rohmu. Para ibu dan bapak, kaum muda, remaja dan anak-anak yang terkasih. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita ingin bersyukur bersama-sama dengan Romo Gunawan atas anugerah imamat yang telah dijalaninya, dihayatinya selama 40 tahun. Anugerah itu diterima dengan penuh syukur, dikembangkan dengan tekun dan setia selama 40 tahun, menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi semakin banyak orang. Kita doakan Romo Gunawan agar semakin bertumbuh di dalam imamat, bahagia di dalam imamat, gembira di dalam pelayanan. Marilah kita persembahkan pula hidup kita, hidup keluarga-keluarga kita, sambil mohon pula agar hidup kita dan keluarga-keluarga kita dapat menjadi pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat keselamatan bagi semakin banyak orang. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Para ibu, para bapak, kaum muda, adik-adik sekalian, dan anak-anakku terkasih, saudara-saudara keluarga besar, kakak, adik, ponakan, mantu, cucu saya sudah banyak. Para Romo dan Romo Susilo, serta yang terkasih, terhormat Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo. Selamat pagi. Selamat pagi Romo. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada sanak saudara, kepada para Romo, kepada Bapak Uskup yang berkenan hadir di Gereja Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang ini untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas berkat Allah yang dianugerahkan kepada gereja melalui sakramen-sakramen suci, dan khususnya sakramen imamat yang menjadi tanda cinta kasih Allah yang nyata dalam gereja. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya boleh ikut ambil bagian dalam rahmat sakramen imamat yang hari ini kita rayakan usia 40 tahun. Waktu itu saya ditahbiskan tanggal 29 Juni 1982.
di Jatinegara, di Susteran Gembala Baik di lapangan depan itu, bersama dengan teman saya yang satu. Namun rupanya yang satu itu tidak bertahan lama, dan tanggal 27 Februari yang lalu saya ikut memberkati jenazahnya di Cilincing. Waktu itu memilih tanggal 29 Juni adalah pilihan dari Bapak Uskup Monsinyur Leo Sukoto waktu itu. Diusulkan beberapa tanggal, lalu dipilih tanggal 29 Juni. Ada apa tanggal 29 Juni? Rupa-rupanya tanggal 29 Juni itu adalah pesta besar, yakni perayaan Santo Petrus dan Santo Paulus yang saat ini menjadi pelindung kota Roma. Dua tokoh besar, santo yang sangat suci menjadi soko guru gereja, dirayakan bersama-sama. Mungkin karena yang tabisan dua orang ya sudah, satu Petrus, satu Paulus. Nah, rupa-rupanya Bapak Uskup waktu itu mungkin mempunyai satu tujuan keinginan, supaya saya belajar dari orang-orang kudus itu, bagaimana menjadi pemimpin gereja yang hebat, menjadi paus yang pertama Santo Petrus. Paulus pergi keliling untuk mewartakan Injil. Maka saya berpikir waktu itu, mungkin saya diajak oleh Bapak Uskup untuk belajar bersama dengan Santo Petrus dan Santo Paulus. Ketika waktu itu bulan yang lalu, Ketua Unio Romo Steve itu memberitahu kepada para Romo di Samadhi Klender bahwa Romo Gunawan bulan depan akan merayakan ulang tahun imamat yang ke-40. Waktu itu semua Romo tepuk tangan. Namun saya sadar bahwa tepuk tangan itu bukan untuk saya. Ya, lalu untuk siapa? Tepuk tangan itu untuk Tuhan Yesus sendiri. Karena apa? Saya sadar bahwa tepuk tangan itu adalah mengungkapkan kesetiaan Allah, kesetiaan Tuhan Yesus kepada kita manusia, kepada gereja yang dengan setia mendampingi dari dulu hingga sekarang ini. Dan saat inilah kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, cintanya, pengorbanannya boleh kita rasakan dalam kehidupan menggereja. Pikiran saya kemudian tertuju kepada Santo Petrus. Mungkin saya harus belajar seperti Santo Petrus. Bagaimana waktu itu Santo Petrus dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Bagaimana Petrus waktu itu sedang menjala ikan. Dalam Lukas bab 5 ayat 1-11 diceritakan bagaimana para murid menjala ikan. Semalam suntuk mereka tidak mendapatkan ikan. Pada waktu siang hari atau pagi hari, Yesus meminta kepada Petrus dan kawan-kawannya, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, duc in altum. Petrus yang tadinya sedikit sombong karena dia merasa hebat, paling berpengalaman di dalam menjala ikan karena rumahnya dekat Danau Galilea. Dia mengatakan kepada Yesus, sepanjang malam aku sudah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Masa sekarang siang harus menjala ikan lagi? Malam aja nggak dapat, apalagi siang. Tetapi atas perintahmu, saya akan menjala ikan juga. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika para murid Yesus menjala ikan pada siang hari, ternyata ikan yang didapat luar biasa. Sampai mereka tidak mampu untuk menarik jalannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Petrus di hadapan Yesus? Dia gemeteran dan berlutut di kaki Yesus dan berkata, Yesus Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus mendapatkan tugas perutusan untuk menjala manusia justru pada saat Petrus gagal, justru pada saat Petrus tidak berhasil, pada saat Petrus merasa diri sebagai orang yang berdosa. Tuhan, pergilah daripadaku karena aku orang berdosa.
Petrus diutus untuk menjala manusia justru pada saat Petrus gagal. Supaya apa? Supaya bahwa karya Petrus untuk selanjutnya tidak dianggap sebagai usaha dan keberhasilannya sendiri, tetapi semua itu adalah karya Allah. Dalam perjuangan selanjutnya, Petrus seringkali ditempa, kadang-kadang dimarahi oleh Tuhan Yesus ketika Yesus menyatakan Mesias, dinyatakan Mesias oleh Petrus, lalu Yesus menubuatkan sengsaranya. Lalu Petrus mengatakan, enggak mungkin Mesias kok menderita. Lalu dimarahi oleh Yesus, "Enyalah iblis." Tetapi perjuangan Petrus yang begitu luar biasa semakin memantapkan dirinya ketika di dalam Injil Yohanes bab 6 diceritakan di sana. Orang-orang pada mau pergi karena tuntutan menjadi murid Yesus begitu berat. Ketika Yesus mengatakan, "Kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak bisa ikut aku." Apa yang dikatakan oleh Petrus ketika Yesus mengatakan, "Itu teman-temanmu semua pada pergi, apakah kamu juga mau pergi?" Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal." Akhirnya di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 17, Petrus mengatakan, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Maka bersama dengan Petrus dan gereja di hari ke-40 tahun imamat saya juga akan mencoba terus menghayati kata-kata Yesus. Bahwa di dunia ini keselamatan hanya dalam Yesus. Seperti dalam nyanyian, "Mengikuti Yesus keputusanku, tak ingkar, aku tak ingkar." Dengan begitu Petrus yakin bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dunia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini suasana di gereja Pulau Gebang terasa berbeda. Karena sudah lama sekali Pulau Gebang nggak pernah ada gamelan masuk gereja. Hari ini kemasukan gamelan. Di tengah-tengah budaya Betawi yang kita punyai, kita hadirkan budaya Jawa dengan gamelannya yang luar biasa. Maka terima kasih kepada Ibu Tris dan kawan-kawannya yang datang dari Paroki Duren Sawit Santa Ana. Rupa-rupanya ada kerjasama kolaborasi dengan KUR atau paduan suara dari Pulau Gebang. Dan ternyata setelah saya lihat, ketua seksi liturgi kita, Ibu Haryati itu anggota ketoprak dari Paroki Duren Sawit. Wah, ada di sana dia. Maka gayanya jalannya itu sudah kayak ketoprak. Terima kasih untuk tanda cinta yang boleh saya alami jauh-jauh dari Duren Sawit, ngangkat gamelan, waduh rekoso banget ini. Sampai lantai atas, ngangkatnya sampai jam 12 malam, bayangkan. Itu baru gamelannya, belum orangnya. Saudara-saudaraku terkasih, ketika saya ditawari, "Romo, misalnya pakai gamelan, bersedia enggak?" Oh, dengan senang hati, karena kebetulan saya itu suka wayang dari kecil. Maka di sini juga ada gambar wayang, beberapa orang tadi di depan ada yang jadi Semar. Waduh, saya pangling rupa wajahnya kok berbeda. Ya, padahal gagah perkasa sekarang jadi orang gemuk. Maka kalau saya mendengar gamelan Jawa saat ini, kebetulan saya suka juga dengan gamelan, saya teringat akan anak-anak sekolah minggu atau bina iman di desa, di kampung. Guru agama atau katekis seringkali mengajar agama, memberikan keyakinan tentang iman Kristiani bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat dengan memakai cara-cara budaya Jawa. Maka waktu kecil juga saya ingat ini ada gending dolanan yang dipakai untuk mengajar anak-anak sekolah minggu atau bina iman. Maka hari ini karena mumpung ada gamelan, saya ingin mengingat masa lalu, masa kecil, ingin nembang bahasa Jawa, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bernembang. Kok bernembang ya?
akan diiringi oleh gamelan yang sangat istimewa ini. Nanti sama-sama nyanyi ya. Lagunya gampang sekali. Judulnya Sego Liwet. Tahu Sego Liwet ya? Nanti saya akan mulai, Bapak Ibu nanti ikut menyambung, lagunya mudah. Musik. Nute sepiro lali. Soldo. Ya. Sego liwet diciduk nganggo irus. Ayo nyanyi bareng. Sego liwet diciduk nganggo irus. Lanjutannya. Sopo pengen selamat nderek Gusti Yesus. Ya, mulai dari Bapak. Sego liwet diciduk nganggo irus. Sopo pengen selamat nderek Gusti Yesus. Dari kecil. Gusti Yesus. Dari kecil kan kita diajar selalu. Siapa Tuhan Yesus? Sang Juru Selamat. Maka kalau ingat makan sego liwet, ingat Gusti Yesus sing Juru Selamat. Sekali lagi sego liwet, 1, 2, 3. Sego liwet diciduk nganggo irus. Sopo pengen selamat nderek Gusti Yesus. Nderek Gusti Yesus. Ternyata pinter nyanyi semua ya. Belum pernah latihan, sekali langsung dok saya. Ya. Saya mau tanya, ini yang ketoprak ini. Bu Aryati pengen sego apa Bu? Sego gurih mo. Aduh, sego gurih. Nyanyi ya. Sego gurih diciduk nganggo irus. Sopo pengen sugih nderek Gusti Yesus. Nderek Gusti Yesus. Sopo pengen sugih nderek Gusti Yesus. Ada yang pengen sugih? Orang sing ngacung. Sugih itu bukan hanya sugih bondo, ya toh? Sugih duit, tetapi sugih iman. Sugih persaudaraan, sugih cinta kasih. Meskipun kita seringkali dikatakan orang kafir, setuju nggak Anda kafir? Setuju? Kafir itu kaya firman. Wah, hebat kan? Ya. Sego gurih. Wah, ini tanya Bro Diakon aja nih. Pak Wiwi mau pengen sekolah apa? Oh, sego goreng. Sego goreng. Nyanyi sego goreng, Pak. Musik. Sego goreng diciduk nganggo irus. Sopo pengen nyeleweng nderek Gusti Yesus. Nderek Gusti Yesus. Sopo pengen nyeleweng diduduk Gusti Yesus. Seneng mo. Iya. Rama Simon Lili Cahyati ngersakaken sekol menapa? Monggo. Napa? Sego gudeg. Wah, sego gudeg Mas, monggo. Nek lagi judeg nggih. Sego gudeg diciduk nganggo irus. Sopo sing caplok dijejer Gusti Yesus. Derek Gusti Yesus. Mau tanya Bapak Uskup nggak berani. Wonten pesen wale? Nanti jajan sendiri kalau. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ini kenangan kecil yang masuk di dalam lubuk hati kita ketika kita masih kecil. Kita diyakinkan oleh guru agama, oleh para romo di gereja, Yesus adalah Sang Juru Selamat yang harus kita ikuti. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang membawa kita masuk surga. Oke? Amin. Amin. Maka hari ini kita bersyukur bersama-sama atas rahmat Tuhan yang telah membuktikan kasih dan cintanya selama berabad-abad dengan mengorbankan hidupnya di salib untuk keselamatan kita. Itulah yang mungkin menjadi landasan dan dasar
bagaimana saya menjadi imam, karena saya juga mau ikut Yesus mewartakan Injil kemana-mana. Saudaraku yang terkasih, sebagai akhir dari renungan saya, khotbah saya akan membacakan satu puisi kecil yang saya alami di dalam hidup ini. Terhampar permadani kearifan, terbentang cakrawala kebenaran, meniti lorong-lorong kedamaian. 40 tahun sudah Engkau memilih aku menjadi pelayan kasih. Bukan karena aku mampu, bukan karena aku berilmu, tetapi karena kuasa kasih-Nya. Karena aku adalah milik-Mu yang mengantar aku sebagai pelayan yang setia. Sebagaimana Engkau adalah Allah yang setia. Supaya aku terus bekerja di ladang-Mu sampai pada pelabuhan terakhirku. Amin. Terima kasih. Romo Susilo mau menambahkan puisi atau ahli pantun, silahkan loh. Atur nuwun. Sebenarnya sudah panjang itu Romo Gun. Tapi sebagai sahabat, saya tetap ingin memberi untaian kata untuk Romo Gun tercinta. Imamat adalah rahmat. Rahmat imamat nan mulia itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Sudah 40 tahun Romo Gun menerima dan menghidupi rahmat imamat. Tentu dengan segala dinamikanya. Sepengetahuan saya, Romo Gun senang menonton wayang kulit. Dahulu menonton secara offline. Tatap muka mungkin sampai begadang. Sekarang menonton lewat YouTube secara online. Tatap layar mungkin sampai tertidur. Bagaikan wayang, Tuhan Yesuslah yang menjadi dalang, dan Romo Gun menjadi wayangnya. Menghidupi panggilan imamat bagaikan cerita wayang, menarik, indah, dan mengandung pesan bermakna. Romo Gun adalah pribadi yang menarik, mudah manjing, ajur ajer, masuk dan menyatu dengan umat, dan penuh perhatian pada hari ulang tahun umat, terutama para pengurus Dewan Paroki Pleno. Jadi WA pagi hari yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Dewan Paroki Pleno adalah siapa? Terima kasih atas kejujurannya. Sampai di mana tadi? Romo Gun senang mengajar, terutama yang bersumber dari sang dalang kehidupan atau sabda Tuhan dalam kitab suci. Dan pengajarannya mudah dimengerti, bahkan dihiasi humor, khas Romo Gun, sehingga pesan bermaknanya menjadi indah. Yaitu seperti sego-sego liwat itu tadi ya. Diciduk nganggo irus itu khas ya. Sejauh saya tahu Romo Gun senang naik kereta. Dahulu naik kereta api, sekarang naik kereta komuter lain. Bagaikan naik kereta dengan rel yang jelas dan beberapa stasiun perhentian, sekaligus variasi pemandangan di kanan kiri selama perjalanan. Berjumpa dan ramah menyapa serta melayani semua orang yang ada di dalam gerbong kereta. Terasa lelah, tetapi berusaha untuk tetap semangat, bahagia dan setia. Mungkin seperti itulah perjalanan hidup imamat Romo Gun. Saya itu teman satu rumah. Saya mengamati beliau itu kan di usianya yang 67 ini sakit gula, pasang ring itu sudah 5 ya. Tapi tiada lelah untuk melayani umat. Pagi, siang, sore, malam. Oh, kok jadi kayak itu ya Bang Toyib nih. Sebenarnya lelah gitu ya, tapi berusaha semangat. Itu yang saya belajar dari Romo Gun. Dan Romo Gun sudah mengatakan kekuatannya itu dari Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saya bersyukur boleh mengenal Romo Gun dari dekat. Bersyukur boleh menjadi teman seperjalanan dalam pelayanan sebagai imam. Bahkan tinggal bersama di pastoran. Di Paroki Kelapa Gading, jadi ini sebenarnya teman lama Romo Gun ini. Saya ketika ditabiskan tahun 96, saya langsung tugas pertamanya adalah bersama Romo Gunawan, waktu itu pastor paroki, dan saya pastor baru di Kelapa Gading. Gereja masih di tengah sawah. Dari situlah saya
mulai mengenal Romo Gun. Jadi kalau sekarang saya di Paroki Pulau Gebang dari 2017 hingga sekarang ini, saya sedikit banyak sudah mengenal Romo Gun dan Romo Gun sudah mengenal saya juga. Jadi bersyukur atas HUT ke-40 Tabisan Imamat, saya ikut bergembira boleh merayakannya bersama umat di tempat ini, di Paroki Pulau Gebang tercinta. Semoga Romo Gun diberi kesehatan dan setia menjadi gembala baik dan murah hati, sesuai semangat Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Akhirnya, pantun kecil. Kalau bagus bilang, beli bakmi godok di warung Pak Mamat. Minum teh panas cemilannya bakpia. Romo Gun 40 tahun imamat. Semoga sehat dan bahagia. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Saya atas nama Pastor Paroki mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo telah berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi HUT ke-40 Tabisan Imamat Romo Setia Gunawan. Saya juga mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang luar biasa untuk Romo Gunawan dengan tabisan imamatnya, dengan semangat pelayanannya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk panitia HUT yang telah memberikan pelayanan secara luar biasa, sekaligus juga ini menjadi panitia HUT Paroki. Jadi HUT Imamat ke-40 Romo Gun dan HUT ke-27 Paroki Pulau Gebang. Terima kasih kepada panitia, kepada Dewan Paroki Pleno, kepada donatur, dan hari ini kepada rekan imam yang hadir, kepada seluruh umat, dan siapapun yang tidak bisa disebutkan satu persatu, termasuk pemain gamelan dan penyanyi dari paroki tetangga nih, Santa Ana. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Luar biasa. Setelah ini Bapak Uskup dan para Romo, keluarga dari Romo Gun dan undangan diundang untuk ikut acara di gedung paroki atau gedung karya pastoral. Silahkan mengikuti acara dengan gembira, puji Tuhan bisa setia sampai selesai. Demikian Bapak Uskup, dan mohon berkat untuk kita semua dari Bapak Uskup. Tidak seluruh umat nanti akan hadir di dalam di dalam pertemuan di gedung pastoral, tapi saya kira semua umat ingin mengucapkan selamat kepada Romo Aloysius Alfonsus Setio Gunawan. Saya ajak semua menyanyi sego liwet atau apa? Kita menyanyi sego pecel. Kita menyanyi selamat ulang tahun saja. Selamat
Tuhan bersamamu. Semoga nama Tuhan dimuliakan dari sekarang sampai selamanya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita dilimpahi berkat, perlindungan dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan kita, pekerjaan dan perutusan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Amin.